Karena imigran ilegal. Jepang itu ekstra hati-hati. Jepang bisa ambil siapa aja dong. Vietnam ada, India ada. Migran dari Vietnam itu kadang-kadang mereka suka nakal ya, suka mencuri. Mereka lebih suka orang pekerja Indonesia. Guys, hari ini kita ngomongin Jepang dan TKI Indonesia. Di dunia sekarang hampir semua negara maju punya masalah yang sama. Apa sih masalah itu? Tenaga kerja habis guys. Penduduk menua. Anak muda males kerja kasar. Dan solusinya kelihatan gampang ya udah impor manusia. Tapi kenyataannya guys, banyak negara gagal total. Malah jadi chaos, kekacauan. Eropa contoh paling jelas. Jadi guys, pertanyaannya bukan siapa yang paling miskin atau siapa yang paling kuat. Pertanyaannya siapa yang paling siap secara mental dan budaya. Di Tokyo, aroma kari bisa bikin satu lingkungan geger. Semua berawal dari seorang pekerja India yang buang sampah di trotoar. Warga Jepang heran karena biasanya semua sampah diatur jadwal dan tempatnya. 3 hari nggak diambil, malah viral di media sosial. Polisi datang, warga marah, dan mulailah perdebatan. Apakah Jepang mulai kehilangan ketertiban? Masalah makin besar waktu tetangga protes karena dapur sebelah sering berbau kari kambing. Orang India itu bilang, itu makanan rumahan kami. Tapi orang Jepang menjawab, kami punya aturan soal aroma yang mengganggu. Dari situ konflik budaya pun pecah antara mereka yang ingin membawa budayanya dan mereka yang ingin mempertahankan ketertiban. Akhirnya pemerintah turun tangan, bikin pelatihan budaya buat imigran baru. Karena hidup di negeri orang bukan soal meninggalkan budaya kita, tapi belajar bagaimana menghargai budaya mereka. Aku sering dengar orang bilang, Jepang itu terima orang Indonesia karena mereka butuh tenaga murah doang. Tapi jujur aja guys, kalau cuma soal butuh tenaga, Jepang bisa ambil siapa aja dong. Vietnam ada, India ada, Tiongkok ada. Bahkan Eropa Timur juga ada. Nah, kalau imigran dari Vietnam itu kadang-kadang mereka suka nakal ya, suka mencuri babi, mencuri ternak, mencuri apapun ya. Nah, kalau imigran dari Tiongkok itu suka berantem antar mereka. Kadang bisa tusuk-tusukan ya. Tapi kalau Indonesia, orang Jepang tuh suka terima imigran dari Indonesia karena orang imigran dari Indonesia tuh kayaknya nurut gitu ya, obey, nggak macem-macem. Nah, disinilah guys orang sering keliru. Jepang itu bukan negara emosional. Mereka dingin, mereka kalkulatif, dan mereka juga sangat selektif. Jadi kalau Jepang terus terima orang Indonesia, pasti ada alasannya nih. Bandingkan negara-negara lain kayak Pakistan, India, terus negara Vietnam dan lain-lain, itu mereka lebih suka orang pekerja Indonesia. Kenapa? Ini informasi dari Ordal nih. Jadi perusahaan Jepang itu menganggap orang Indonesia itu budaya kerjanya mirip. Mereka nggak banyak komplain, mereka bisa kerja keras ya. Mereka secara sosial juga bisa membaur. Walaupun ada beberapa kasus lah ya, viral-viral orang Indonesia bikin ribut, tapi sebagian besar mereka bisa membaur dan mengikuti dengan budaya yang ada di Jepang. Beda sama orang India atau orang Amerika yang lebih sering condong bikin keributan di sini atau karena budaya yang sesuai mereka jadi beda sendirilah kelakuannya gitu. Jadi sebenarnya banyak peluang untuk orang Indonesia kerja di Jepang atau di negara-negara lain. Makanya nggak usah ngandelin pekerjaan dalam negeri terus. Coba kalau misalnya punya kesempatan, coba kerja di luar. Jadi guys, bayangin imigran itu ibarat air. Kalau masuk ke gelas, dia ikut bentuk gelas. Kalau masuk ke botol, ikut botol. Masalah muncul kalau airnya maksa bentuk sendiri. Kamu mau kerja ke Jepang atau lagi proses magang? Hati-hati, jangan samakan budaya Jepang dengan Indonesia. Ini dia perbedaan budaya yang harus banget kamu tahu sebelum berangkat. Pertama, budaya tepat waktu. Kalau di Indonesia masih bisa ngaret, tapi di Jepang keterlambatan 1 menit aja bisa dianggap tidak sopan. Kedua, cara berkomunikasi.
Orang Jepang cenderung nggak to the point, mereka lebih suka komunikasi yang halus dan tidak langsung. Beda sama orang Indonesia yang lebih santai dan belak-belakan. Ketiga, kebiasaan membuang sampah. Di Jepang, buang sampah harus dipilih-pilih sesuai jenisnya. Kalau di Indonesia, sering dicampur semua jadi satu. Keempat, budaya minta maaf dan terima kasih. Di Jepang, minta maaf dan berterima kasih itu penting banget. Contoh, meskipun bukan salah kamu, tetap diminta sopan minta maaf. Kelima, hierarki dan etika kerja. Di Jepang, menghormati atasan dan senior itu mutlak. Kamu harus paham posisi, cara bicara, dan gak bisa asal nyaut kayak ngobrol sama teman sendiri. Dan guys, banyak negara sekarang udah sadar yang bikin rusak itu bukan imigrasi, itu gagal adaptasi. Makanya Jepang itu ekstra hati-hati. Mereka lihat etos kerja, mereka lihat rasa hormat, mereka juga lihat cara berinteraksi, ya, kemampuan menahan ego. Nggak cuma skill teknis doang. Sedang ada demo anti imigran besar-besaran di seluruh kota Jepang. Bukan karena agama ya, ataupun negara tertentu, tapi karena imigran ilegal, imigran yang melakukan pencurian dan yang melakukan tindak pidana lainnya ya. Jadi intinya warga Jepang itu bukan benci sama orang asing, tapi ingin negaranya tetap aman dan tertib ya. Jadi semoga ke depannya antara warga Jepang dan pendatang bisa terus saling memahami ya. Jepang itu negara yang damai ya, buat semua orang yang datang dengan niat baik. Oke, faktanya guys, Jepang lagi krisis tenaga kerja. Karena orang muda makin dikit, orang tua makin banyak, jadi kerja-kerja berat, kerja pelayanan, kerja yang butuh disiplin tinggi. Orang Jepang sendiri makin males ambil, soalnya hidup mereka udah beda. Naik, dokumentasi. Oke, naik. Panggil lu. Apa? Kamu ya? Cuma. Dan masalahnya imigrasi itu gak cuma soal isi lowongan. Imigrasi itu soal siapa yang bisa hidup sebagai tamu, siapa yang ngerti aturan, siapa yang gak maksa budaya sendiri. Dan di sini guys, kita justru lihat bedanya sih. Aku bukan mau ngejek siapa-siapa, tapi realita di lapangan itu memang begitu. Ada kelompok imigran yang datang, tetapi mereka malah bikin masalah. Mereka nggak patuh aturan, mereka ribut, bahkan kriminal. Dan akhirnya siapa yang kena? Itu bukan mereka doang, itu negara tuan rumah yang capek sendiri. Makanya guys, Jepang sekarang demo itu enggak karena asing itu jahat, itu karena mereka takut salah pilih, gitu loh. Kegiatan satu hari full sebagai kuli pabrik di negeri Sakura Part 3. Bangun jam 6:15, jaringan setiap hari. Setelah bersih-bersih kamar, dilanjut cuci baju bos. Gas mandi sekitar jam 6:30. Ya setelah mandi dilanjut sarapan bos. Menu sarapan hari ini soto ayam plus gorengan bakwan bos. Mantap ini. Ya ini suasana pagi hari di tempat tinggal saya dan buatan tangki bos. Masuknya pagi terus jam 8, jadi nggak ada sip-sipan. Oh ya, kerja saya hari ini kaisaki bos, motong plat. Kita siap-siap dulu. Dan guys, di titik ini Indonesia muncul sebagai anomali positif. Ya, dan orang Indonesia itu unik. Yang penting itu bisa menyesuaikan diri. Dan kalian guys terbiasa hidup dengan aturan, terbiasa hidup dengan perbedaan, dan makin dunia kacau, makin negara butuh orang-orang kayak Indonesia. Jadi kalau hari ini Jepang buka pintu lebar buat orang Indonesia, nggak usah menganggapnya kayak hadiah. Itu hasil reputasi panjang. Dan intinya satu guys, dunia nggak cari bangsa yang paling ribut,
Dunia cari bangsa yang bisa dipercaya. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Roomsoft. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.